Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Madempada. Saya akan mempresentasikan tugas saya mengantar organisasi komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Nah, ini bagian utama komputer, itu ada masukan, keluaran, memori, aritmetika dan logika, dan kontrol. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme, input atau output. Struktur dan fungsi utama komputer. Empat struktur utama yaitu ada CPU, berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Memori utama berfungsi sebagai penyimpan data. Input atau output berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Sistem interconnection merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan input atau output. Nah, ini struktur dasar komputer. Struktur CPU ada control unit yang berfungsi sebagai mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Terus ada ALU untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Ada register sebagai penyimpan internal bagi CPU. CPU interconnection berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Fungsi komputer ada fungsi operasi pengolahan data, operasi penyimpanan data, fungsi operasi pemindahan data, fungsi operasi kontrol. Nah, ini dalam pengolahan data, komputer memerlukan unit penyimpanan sehingga diperlukan suatu mekanisme penyimpanan data. Walaupun hasil komputer digunakan saat itu, setidaknya komputer memerlukan media penyimpanan untuk data prosesnya dalam interaksi dengan dunia luar. Sebagai fungsi pemindahan data diperlukan antar muka. Proses ini dilakukan oleh unit input atau output dan perangkat disebut peripheral. Nah, saat ini interaksi dengan perpindahan data yang jauh dari remote device, komputer melakukan proses komunikasi data. Sejarah komputer, generasi pertama menggunakan tabung vakum tahun 1946 sampai 1959. 1946 itu tahun dibuatnya komputer generasi pertama. Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu memiliki hardware ukuran yang lebih besar, beserta memerlukan ruang yang luas. Terus instruksi operasi dibuat secara spesifik. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Kinerjanya lambat, memiliki kapasitas simpan yang kecil, membutuhkan daya listrik yang besar, perlu mesin pendingin karena cepat panas. Menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Generasi kedua 1959 sampai 1965, transistor. Ini untuk merancang komputer teknologi transistor. Tabung vakum berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama, telah tergantikan dengan teknologi transistor. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu telah menggunakan operasi dasar pemrogram tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, menggunakan simpanan eksternal. Kinerjanya lebih cepat, daya listrik lebih kecil. Generasi ketiga integrated circuit tahun 1965 sampai 1971. Ciri-cirinya listrik yang digunakan lebih hemat, software akan lebih meningkat, harga kian terjangkau. Ya, begitu, menggunakan penyimpanan luar seperti disket, mau melakukan komunikasi dengan komputer lain. Generasi keempat mikroprosesor tahun 1971 sampai sekarang. Dengan ciri dapat menggunakan LSI, sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor, dipasarkan juga pada sektor perorangan
selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien, yaitu kayak seperti laptop. Generasi kelima artificial intelligence. Sekarang sampai masa depan komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, pastinya akan lebih canggih lagi. Struktur CPU, ada ALU yang bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer, kontrol unit, mengontrol operasi CPU, register menyimpan penyimpanan internal CPU, CPU interconnection, sistem koneksi, dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU. Dan fungsi CPU menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan mengambil instruksi-instruksi. Cara kerja CPU, ketika data serta atau instruksi dimasukkan ke processing device, pertama sekali diletakkan di MAA, yakni apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program storage, namun apabila berbentuk data ditampung di working storage. Jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampungkan ke instruction register. Sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di program counter, sedangkan data diambil oleh control unit dari working storage untuk ditampung di general purpose register. Nah, ini siklus interupsi terdiri dari siklus fetch dan eksekusi. Nah, siklus fetch ini CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung. Instruksi selanjutnya, PC akan menambah lagi satu hitungan setiap kali CPU membaca instruksi. Instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi. Instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Siklus eksekusi ada IAC, yaitu mengkalkulasikan atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Aksi CPU ada CPU memori, CPU I/O, pengolahan data, kontrol. Fungsi instruksi mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada routing instruksi. Tujuan instruksi secara umum untuk manajemen pengeksekusian routing instruksi agar efektif dan efisien. Nah, kelas sinyal instruksi ada program, timer, input atau output, hardware, fitur. Proses instruksinya dengan adanya mekanisme instruksi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi lain. Saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan instruksi ke prosesor. Kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankan untuk menghandle routing instruksi. Setelah program instruksi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya. Saat sinyal instruksi diterima prosesor, ada dua kemungkinan tindakan, yaitu instruksi diterima atau ditolak, dan instruksi ditolak. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.